Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gabung saya Bapak Ibu? Ya, makasih Pak. Bisa Pak? Bisa. Oke, mohon izin suara saya bagaimana? Bisa terdengar? Sangat jelas Pak. Alhamdulillah Pak. Semua. Oke, baik. Terima kasih. Saya ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dan mohon diperkenalkan. Nama saya Suyono, Bapak Ibu. Saya kebetulan mendapatkan tugas mendampingi Bapak Ibu untuk diklat calon pengawas sekolah Provinsi Aceh. Betul Bapak Ibu ya? Benar Pak. Betul Pak. Betul, baik. Ada 5 peserta yang saya dampingi. Mohon izin, di laptop saya baru muncul 3, Bu Nur Laili. Ada enggak Bu Nur Laili? Bu Nur Laili bersama saya Pak. Kebetulan kita di cabang dinas bersama Bu Nur Laili. Sudah gabung Bu Nur Laili? Tinggal Pak Umar Pak. Pak Umar tadi terlempar sepertinya Pak. Ini Sudah sedang bergabung bersama Pak. Mungkin beliau izin sebentar. Oh gitu, oke. Ya. Baik, ada Ibu Irma Rahayu. Pamit saya Pak. Ya, dari SMA mana Bu? SMA mana? Halo? SMA Negeri 3 Banda Aceh Pak. Oke, baik. Kemudian ada Pak John Abdi yang menghubungi saya sebagai kepala sukunya ini, kalau tidak salah. Saya dari SMA mana Bapak? Pak John Haji? Saya dari SMA 11 Banda Aceh, Pak. John Haji keliru, John Abadi. John Haji itu saya. Iya, saya John Abdi, Pak. Oke, saya heran Pak John Abadi. John Abdi, Pak. Karena nggak ada yang abadi, Pak. Yang ada Abdi. Maaf Pak John, mikrofonnya nggak hidup. Oke, sorry. Mikrofon. Sorry, makasih Bu Irma. Pak Saya John Abdi, Pak, dari SMA 11 Banda Aceh. Oke, oh gitu. Baik, mohon izin ya. Di sini ada 2 nama John supaya nanti tidak terganggu. Nama saya memang Suyono, tetapi nama di akun dan di mana-mana itu namanya John Haji. Yeah. Mohon maaf. Yeah. Biar agak keren gitu maksudnya. Ya, baik. SMA 2 Pak John Abadi ya. SMA 11 John Abdi. SMA 11 Banda Aceh, Pak. Oh, SMA 11 Banda Aceh. SMA 11, Pak. Oh ya, 11. Begini kan, 11. Ya, benar, Pak. Nah, baik. Kemudian Ibu Lena Yanti, Pulungan. Ya, baik Pak. Ibu, ya. Terima kasih Pak. Saya dari Sekolah Luar Biasa Negeri Banda Aceh Pak. Oke, siap. Justru dari guru, kepala sekolah dan calon pengawas PKLK itu nanti yang masuk surganya paling depan Ibu. Nah, Amin. Ya, karena mengabdinya sangat tulus untuk mendampingi dan membimbing anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali bertugas dan berinteraksi dengan para calon kepala sekolah PKLK maupun pengawas PKLK. Jadi saya sudah terbiasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mereka. Kemudian yang keempat, ini tadi Ibu Irma ya, tadi tak panggil, tadi masih izin. Halo Ibu Irma. Ya, halo Pak. Bu Nur Laili, salah. Ya Allah, saya di antara otak sama mata kok nggak sambung. Bu Nur Laili. Mohon izin, Bu Nur Laili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nur Laili. Tugas ketika saya mengikuti tes atau seleksi cawas ini di SMA Negeri 5 Banda Aceh, Pak. Namun sekarang saya ada amanah menjadi PLT Kepala Sekolah di SMA Isyafuddin Banda Aceh. Itu negeri juga Bu ya? Swasta. Ya Pak. SMA-nya negeri juga tempat PLT-nya? Swasta Pak. Oh swasta. Oke. Baik. Mohon izin yang Pak John Abdi, Bu Irma, Bu Lena Yati dan juga Bu Nur Laili ini statusnya kepala sekolah ataukah statusnya guru? Saya guru Pak. Oke. Saya guru Pak. Jadi kita guru semua. Yang kepala sekolah 2 Pak. Bu Nur Laili dengan Pak Umar.
Oke. Baik, Bu Nur Laili, Kepala Sekolah PLT. Oke. Berikutnya saya panggil Pak Umar. Mana Pak Umar? Pak Umar masih di luar nih Pak. Sebentar saya telepon Oh, dulu, masih Pak. di luar. Tadi ada keperluan keluar sebentar. Oke. Sepertinya terlempar. Baik. Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berbicara lebih jauh hubungan dengan kegiatan kita, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, pada akhirnya mendapatkan manfaat keberkahan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah walikuli niniatin syarika fi syafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Warahmatullahi. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu supaya Bapak Ibu lebih paham. Tadi saya sudah minta izin pada Bapak Ibu untuk memperkenalkan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Bentar. Oke. Belum ngomong. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, sudah Pak. Halo, Assalamualaikum. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Sudah Pak Jo. Sudah Pak. Oke. Kelihatan nggih? Nah, ini foto saya Bapak Ibu. Ini tipikal orang bermutu, bermuka tua Bapak Ibu. Ya. Halo, bisa dilihat? Bisa Pak. Keren Pak. Bisa Pak. Oke. Ini biodata saya. Kelihatan nama saya Suyono. Kelihatan Ibu, Bapak Ibu? Atau masih foto? Masih foto Pak. Oh, masih foto. Oke, bentar. Bentar. Kok enggak connect? Bentar. Ini Pak Umar sudah bergabung Pak bersama kita Pak. Pak Umar mana? Ada Pak Umar? Itu Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Umar. Mohon izin, tolong diperkenalkan diri Pak Umar. Silakan Pak Umar perkenalkan diri. Halo Pak Umar. Siap Pak. Oke, silakan. Nama saya Umar. Asal sekolah sekarang di Kepala SMA Negeri 1 Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Itu aja Pak. Saya mulai bergabung tadi. Mohon maaf, kebetulan ada wali siswa yang ingin menjumpai saya. Harus saya pending sebentar. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu mohon izin. Halo?
Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Ya. Pak. Oke. Oke. Nah, biodata saya Bapak Ibu, saya pengawas SMK mulai tahun 2009. Alhamdulillah golongan 4D, pangkatnya pengawas pembina utama madya, sehingga saya dapat bonus untuk pensiun 65 tahun. Maka berbangga pada Bapak Ibu yang sekarang akan berjuang untuk menjadi seorang pengawas. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mencapai pada golongan 4D, Bapak Ibu punya kesempatan pensiun 65. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru golongannya 4D dan 4D pensiunnya tetap 60. Karena guru itu adalah fungsional umum, sementara pengawas itu adalah fungsional ahli. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Bisa, Pak. Mungkin Bapak sekalian biar aman, kita mute ya Bapak Ibu ya. Ya. Mohon izin. Nah, ini pekerjaan saya. Jadi guru mulai tahun 90 sampai dengan 96 CPNS, kemudian kepala sekolah tahun 96 sampai 2008, dan pengawas mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ini pekerjaan. Kemudian pengalaman, pernah jadi asesor akreditasi sekolah, kemudian asesor tim penilai potensi kepemimpinan kepala sekolah dari LP2KS Solo dari tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian tim penilai angka kredit fungsional guru 2009 sampai dengan 2014. Kemudian berikutnya fungsional pengawas 2015 sampai sekarang. Kemudian beberapa tugas dari kementerian maupun dari LP2KS Solo sebagai narasumber nasional diklat kompetensi penguatan pengawas sekolah maupun penguatan kepala sekolah, juga master trainer diklat calon kepala sekolah dan juga calon pengawas sekolah, dan juga pengajar diklat calon pengawas sekolah. Ini terakhir yang sertifikat baru saya dapatkan tahun kemarin. Nah ini mentor dimulai tahun 2016 sebagai mentor diklat calon pengawas sekolah. Kemudian pengajar diklatnya dimulai juga tahun 2016, tetapi tahun kemarin ada penyegaran untuk pengajar diklat calon pengawas beserta para widya prada maupun widya iswara dari IP4TK maupun LPMP, widya prada maupun widya iswara. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian prestasi, pernah jadi pengawas prestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Insya Allah Bapak John Abdi sudah sambung dengan sahabat saya, teman seperjuangan Bumila dari Banda Aceh tahun 2016. Beliau berjuang untuk pengawas prestasi jenjang SMA, tapi saya di jenjang SMK. Kebetulan kami berdua sering kontak, sering komunikasi, dan beberapa kali kegiatan bersama. Juga pernah juara best practice pengawas sekolah tingkat nasional dan juga GTK Creative Camp Seameo tahun 2020. Ini prestasi terakhir yang saya dapatkan. Kemudian penghargaan karya Satya Lencana tahun 2020 dari Bapak Presiden. Kemudian ini foto saya waktu kegiatan seleksi akademik di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tugas berikutnya pernah mendapat tugas kunjungan ke luar negeri untuk mempelajari dan
diskusi bersama dengan pengelola SMK di Cina, khususnya ada 7 kota yang kami datangi, mulai dari Shanghai sampai dengan Changshu, ada Guangzhou, ada juga Hangzhou, dan seterusnya. Kemudian visi hidup saya Bapak Ibu, Nah, ini visi hidup saya. Gunung tidak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Misi hidup saya adalah ikhlas menjalankan tugas dan tulus berkarya. Nah, ini misi dan visi hidup saya. Berikutnya, pertemuan ilmiah yang pernah saya ikuti. Ada Simposium Guru Nasional tahun 2015 di Estora Senayan, Jakarta. Kemudian mini Simposium Guru Nasional 2016 di Wisma Kala, Makassar. Kemudian Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan 2016 di Sentul Sirkuit Internasional. Nah, ini sedikit kurikulum vitae saya Bapak Ibu untuk saling mengenalkan. Selanjutnya selesai. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti kita bisa saling kolaborasi, saling melengkapi. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang hebat karena ingin terus belajar dan belajar. Insya Allah saya akan dampingi Bapak Ibu selama kegiatan diklat calon pengawas sekolah ini. Mohon izin, Bapak Ibu LPD-nya dari LPMP Aceh, betul? Halo? Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. LPMP Aceh, Bapak Ibu yang mengajar diklat siapa? Ya betul Pak, dari LPMP Aceh. LPMP Aceh, Pak. Ya, pengajar diklatnya siapa? Pengajar diklatnya sudah ketemu kemarin siapa? Bapak siapa? Oh, Bapak Harudin. Pak Harudin. Beda-beda Pak, beda ruang. Beda ruang. Oh, tidak satu ruang. Ya. Tidak Pak. Ya, baik. Siapapun mereka, mereka adalah pengajar-pengajar diklat yang sudah tersertifikasi pada saat TOT-nya tahun kemarin, insya Allah bersamaan juga dengan saya, cuma saya ada di kelas 14. Karena kemarin ada beberapa angkatan, ada sekitar 18 kelas, tempatnya berbeda-beda. Baik Bapak Ibu, kita sudah saling memperkenalkan diri, semoga Bapak Ibu bisa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan saya. Intinya di sini kita belajar bersama. Bapak Ibu sebagai calon pengawas, tentunya saat sekarang ini Bapak Ibu dilatih dan juga dibimbing oleh mentor, selanjutnya diarahkan dan juga dibina sekaligus diberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana tupoksi seorang pengawas. Maka saatnya sekarang kita belajar. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu, silahkan. Monggo. Sepertinya belum ada Pak, kami masih menunggu arahan Bapak dulu Pak ya. Jadi Oke, baik. Begini, tolong untuk kegiatan kita hari ini kan kita sepakati 2 JP dulu Bapak Ibu ya. benar Pak. Ya. Iya, 2 JP dulu ya hari ini ya, nanti kita tentukan lagi kapan kita ketemu lagi. Kenapa saya minta 2 JP dulu? Supaya 2 JP ini kita menemukan konsep. Konsep apa yang akan Bapak Ibu buat, yang akan Bapak Ibu temukan untuk menemukan masalah utama di sekolah tempat Bapak Ibu magang. Kemudian nanti Bapak Ibu buat, kerjakan konsepnya itu seperti apa, kemudian peta konsepnya bagaimana, kemudian nanti pertemuan kedua nanti kita Bapak Ibu presentasikan, selanjutnya nanti bisa saya berikan masukan-masukan manakala apa yang Bapak Ibu kerjakan belum sesuai dengan tuntutan. Begitu Bapak Ibu ya. Ya siap Halo? Pak. Ya siap Pak. Siap, Pak. Baik, selanjutnya saya minta dukungan dari Pak John Abdi. Selama sesi kita seperti tolong di screenshot karena nanti untuk laporan dan Marzuki pesannya begitu. Ya siap Pak. Bisa, Bapak, Pak? Sudah bertahap saya screenshot Pak.
Oke, terima kasih. Ini pun terima kegiatan kasih. kita saya rekam Pak sekarang. Insya Allah kalau memang diperlukan rekaman, Oke. saya sudah siapkan juga. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak John Abdi yang sudah dengan tulus dan ikhlas membantu kegiatan kita bersama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin Bapak Ibu kan sudah ketemu dengan pengajar diklat, betul, selama 10 JP. Betul, Pak. Betul. Oke, setelah ketemu dengan pengajar diklat itu, Bapak Ibu pulang membawa tugas apa? Membawa ide gagasan apa yang akan Bapak Ibu kerjakan? Oke, mungkin dari saya dulu Pak ya. Kemarin. Oke, silakan Pak John Abdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam kemarin kami 10 JP itu awalnya kita bicara tentang semacam AKPK Pak ya. Kita diberikan AKPK, dari AKPK itu kita tahu seperti apa yang harus dibenahi dari diri kita, mengerucut ke satu hal yang memang nanti kita perlu kuatkan. Jadi masing-masing kami mungkin berbeda-beda Pak. Kemudian kita juga melihat sekolah kita sendiri dan karena di awal ini katanya kita akan mungkin on-nya di sekolah sendiri. Kemudian kami diminta untuk memilih salah satu mungkin kompetensi yang harus kita kuatkan. Melihat juga kondisi sekolah kita apa, kira-kira di kondisi kita sekolah kita itu yang lemah, kita fokus ke satu itu dulu gitu. Kemudian nanti pada perjalanannya ya mungkin akan menyesuaikan. Jadi untuk sementara itu Pak yang saya mungkin dapatkan ketika kami kemarin, kita mengerucut ke satu hal dulu ya, satu hal dulu yang akan kita kuatkan baik dalam diri kita maupun dalam pada kondisi satuan pendidikan yang akan kita mungkin bertugas untuk on service trainingnya. Sementara itu mungkin Oke. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan? Dari Ya, Irma, Pak. silakan. Bu Irma, oke. Jadi setelah kita menentukan hal apa yang mau kita angkat kemarin, mengerucut satu permasalahan dari sekolah kita masing-masing sekarang. Misalnya contohnya kita sudah memilih satu hal yang akan kita perbaiki di sekolah kita, Pak. Jadi apakah kita nanti membuat laporannya untuk pertemuan kita berikut atau bagaimana, Pak? Mohon arahannya. Oke, betul. Baik. Sementara dari dua ini saya beri tanggapan dulu supaya nanti yang lain sudah memiliki gambaran. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama tentang AKPK. Singkatan dari apa Bapak Ibu? AKPK itu Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu kerjakan kemarin, AKPK itu singkatan dari apa Bapak Ibu? Ayo Bapak AKPK. Halo? Halo Bapak Ibu, Ibu Lena Yati? Bagaimana? AKPK itu singkatan dari apa? Analisis kebutuhan ya, sorry, kedengarannya. Analisis dibantu, Pak saya John. Pak. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian Pak ya. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian Pak. Oke. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Berarti itu berhubungan dengan kompetensi pengawas sekolah. Iya Pak. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin kan mengerjakan semacam kuis, semacam kuis, betul? Betul Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. Disitulah nanti akhirnya memunculkan kekurangan atau kelemahan di kompetensi apa masing-masing Bapak Ibu yang paling lemah. Nah, di AKPK ini itu nanti akan Bapak Ibu kuatkan, akan Bapak Ibu pelajari pada saat OJT 2 di sekolah magang 2. Jadi Bapak Ibu akan belajar tentang AKPK itu, peningkatan AKPK itu di sekolah magang 2.
nanti laporannya berupa laporan narasi. Dan misalkan tentang kompetensi supervisi, misalnya Bu Lena Yanti mungkin yang paling lemah adalah kompetensi supervisi. Maka nanti di magang 2 itu, tempat sekolah magang 2 itu, Bu Lena akan belajar tentang supervisi kepada kepala sekolah yang ada di sekolah magang 2 itu. Yang lain juga begitu. Sehingga nanti pada saat OJT 2, Bapak Ibu punya 2 tempat. Tempat pertama, tempat magang 1, tempat Bapak Ibu berdinas sebagai saat sekarang ini sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru. Tempat kedua pasti di tempat magang yang lain, sekolah yang lain, yang nanti dinasnya yang akan memilihkan. Begitu Pak Jok ya. Iya, oke Pak. Oke. Kemudian yang kedua, yang harus Bapak Ibu lakukan di tempat OJT 1 atau di tempat magang 1 atau di tempat tugas Bapak Ibu menemukan masalah utama tentang pembelajaran yang akan Bapak Ibu angkat sebagai program kepengawasan. Nah, di OJT 1 ini Bapak Ibu melakukan observasi. Kita kan pakai strategi ORPAREA. Gitu Bapak Ibu? Iya, benar. Observe, refleksi, Ya, kemudian apalagi ORPAREA singkatan dari Research. Apa lagi ya kemarin? Ayo kita observasi dulu, kemudian kita refleksi, kemudian kita Plan, Pak. plan. Nah, kita buat rencana, kemudian action, Pak. Action, Pak. action, kemudian refleksi lagi, Ya, kemudian terakhir awareness, Pak. Ya. apa? Awareness. Ya, kesadaran untuk meningkatkan apa yang lemah, apa yang tidak, yang kurang bagus pada kompetensi itu. Kesadaran diri bahwa kita sadar kita lemah di sana. Namun di OJT 1 ini Bapak Ibu cukup melakukan aktivitas berupa observe dan reflect. Betul Bapak Ibu? Iya, benar Pak. Pak. Ya. Sekaligus plannya nanti akan kita tuangkan, akan kita pelajari pada saat IST 1. Plan itu di IST 1 nanti menjadi plan yang benar atas bimbingan pengajar. Sekarang ini Bapak Ibu masih membuat semacam rencana plannya apa, seperti apa. Jadi masih kasar, tapi nanti halusnya atau sudah jadinya pada saat IST 1. Pulang dari IST 1, plan Bapak Ibu sudah tertata rapi, kemudian Bapak Ibu lakukan action di tempat Bapak Ibu. Nah, di action itulah nanti Bapak Ibu ketemu saya lagi untuk mendampingi. Begitu kan Bapak Ibu alurnya? Iya, benar Pak. Sepakat? Halo Pak Umar, bisa dengar suara saya Bapak? Jelas Pak, siap langsung. Alhamdulillah. Nah, yang harus Bapak Ibu temukan di sekolah magang Bapak Ibu sekarang, satu permasalahan itu, kalau tadi Pak John Abdi menyampaikan berdasarkan kelemahan yang ada di sekolah itu, atau apa yang kurang bagus di sekolah itu satu cara yang dikembangkan. Tetapi ada cara lain yang bisa kita kembangkan adalah Bapak Ibu melakukan sebuah perubahan, sebuah pengembangan sekolah berbasis aset, berbasis kemampuan, kelebihan yang ada pada diri Bapak Ibu sekaligus yang ada di sekolah itu. Mohon izin, kenapa itu kita lakukan? Kadang ini adalah model analisa konteks atau analisa lingkungan berbasis aset yang dikembangkan di proses Merdeka Belajar. Kalau yang Bapak Ibu kembangkan itu berbasis kelemahan-kelemahan saja, biasanya kita ini nanti akan di perjalanannya akan mengalami beberapa kendala. Maka kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk
memadukan, memilih mana yang paling mudah Bapak Ibu lakukan dan didukung oleh banyak faktor pendukungnya berbasis aset. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk masalah utama yang Bapak Ibu angkat itu nanti harus bermuara pada siswa, berdampak pada siswa. Yang mana pembelajarannya berarti harus pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berdampak pada siswa yang pada akhirnya siswa memiliki atau siswa menunjukkan well-being, sikap well-being, siswa yang bahagia. Kemarin sempat masuk itu enggak Bapak Ibu? Belum, Pak. Ada. Belum. Well-being, menuju pelajar well-being, di atasnya yang dituju adalah pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Benar, Pak. Sudah? Kemarin belum Gitu sampai. ya? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Untuk profil pelajar Pancasila yang 6 item itu Pak sebenarnya tidak disinggung Pak kemarin. Cuma secara umum disampaikan bahwa Baik. itu harus berdiferensiasi pada siswa Pak. Sama yang seperti Bapak sampaikan, ada disampaikan bahwa target kita adalah pembelajarannya. Oke, berdampak kan? Ya. Kata kuncinya Bapak Ibu sebagai pengawas pun harus melakukan aktivitas yang berdampak pada siswa. Dengan cara apa? Bapak Ibu membuat sebuah plan, sebuah perencanaan berdasarkan kondisi di sekolah itu, kekurangan apa, atau mungkin berbasis aset apa, kelebihan-kelebihan apa, kemudian Bapak Ibu kembangkan. Sehingga Bapak Ibu akan menggerakkan 4M-nya. Satu, Bapak Ibu akan mempengaruhi kepala sekolah, mempengaruhi guru, dan juga nanti guru akan mempengaruhi guru, mempengaruhi dibalik dari atas. Posisi Bapak sebagai pengawas menggerakkan, mempengaruhi dulu pada kepala sekolah mempengaruhi guru, guru mempengaruhi ke siswa. Jadi ada 4M. M pertama mempengaruhi. M kedua, Bapak Ibu pengawas akan menggerakkan kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah akan menggerakkan guru, guru akan menggerakkan siswa. M ketiga adalah mengembangkan. Jadi pertama mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan yang keempat adalah memberdayakan. Lewat mana? Ya otomatis sesuai dengan tupoksinya tadi. Mohon izin supaya nanti hal utama yang Bapak Ibu angkat atau masalah utama yang Bapak Ibu angkat itu nanti bisa berdampak pada siswa itu. Kira-kira di antara Bapak Ibu berlima ini sudah punya konsep belum? Apa yang Bapak Ibu angkat? Silakan. Nanti saya bisa memberikan tambahan alurnya atau strukturnya. Silakan. Mungkin saya dulu Pak. Saya Pak. Oh. Bulenan dulu. Oke Pak Jan, sahabat dulu ya, Bulena. Oke, silakan Bulena. Baik Pak. Kemarin itu kan di LK3 kita kan sudah mengkerucutkan kira-kira apa sih nanti yang akan kita angkat berdasarkan kelemahan dan kekuatan dari sekolah. Nah, seperti yang Bapak jelaskan barusan, jadi saya rencananya mengangkat dari satu kekuatan, kemudian yang kedua kelemahan saya kolaborasi. Kekuatannya adalah di sekolah saya itu penggunaan internet itu Pak cukup besar. Jadi di sekolah saya itu ada dua station untuk guru. Artinya kuota internet itu cukup bagus lah, cukup banyak. Selain itu juga kita dibekali Pak dengan selain internet di sekolah juga kuota pribadi dari sekolah. Nah yang kedua saya lihat kelemahannya, teman-teman guru itu sebagian besar tidak memanfaatkan TIK untuk media pembelajaran. Sementara ketika PJJ kita sangat dibutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kami yang berkebutuhan khusus. Jadi saya mengangkat, saya kolaborasi kedua-duanya, saya rencananya akan
membuat media pembelajaran berbasis TIK dengan mengangkat literasi seperti komik seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita tadi kan saya sampaikan di awal, mungkin pertemuan pertama ini kita masih membuat plan atau perencanaan yang masih kasar, kan begitu kan Bapak Ibu? Nah, toh itu pun nanti yang Bapak Ibu bawa pada saat IST, plan yang Bapak Ibu rancang atau plan yang akan Bapak Ibu angkat itu sama pengajar disetujui atau tidak. Kalau disetujui berarti tahap-tahapannya, alur-alurnya seperti apa. Kemudian kalau tidak setuju berarti harus ada modifikasi di mana. Kan begitu kan Bapak Ibu? Oke, Bu Lena konsepnya akan mengangkat sebuah pembelajaran berbasis media pembelajaran yang berbasis literasi. Kan begitu kan Ibu? Iya, dengan menggunakan IT, Pak. Ya, memanfaatkan IT-nya. IT-nya itu sebagai sarana. Mungkin bisa dijelaskan di sini, Ibu Lena itu yang diangkat nanti anak PKLK jenjang apa? SMA, SMP, SD? Kalau sekolah saya kan SLB, Pak, ada TK, ada SD, SMP, SMA. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah nanti saya bisa ke semuanya atau saya harus lebih spesifik gitu, Pak? Belum paham ke sana. Oke, sebentar. Ibu sendiri Bu Lena mengajar jenjang apa? Kelas apa? Saya, Pak, mengajar dari SD, SMP, dan SMA, Pak. Oh begitu. Jadi Bu Lena mengajar SD, SMP, SMA juga? Iya, Pak. Oke. Memang berbeda. Memang untuk PKLK memang beda pendekatannya dan juga tupoksinya. Intinya begini. Yang sudah dirancang Bu Lena ini sudah menunjukkan sebuah aktivitas bagaimana mengangkat berbasis aset dan juga berbasis kelemahan di sekolah itu tentang IT yang sudah siap, kemudian gurunya kurang memanfaatkan, maka oleh Bu Lena ini akan diangkat menjadi sebuah program kepengawasan yang menggunakan kekuatan dan kelemahan ini yang pada akhirnya berdampak pada siswa. Kalau tadi diceritakan ada semacam komik yang menjadi sumber belajarnya, sekarang ini saya ini gambaran masukan pada Bu Lena khususnya, apakah tidak bisa justru si siswa itu untuk menghasilkan sebuah karya atau sebuah cerita seperti komik atau seperti cerita legenda rakyat atau apa, sehingga itulah nanti berdampak pada siswanya akan beda, sehingga siswa di sini akan menghasilkan sesuatu. Dengan siswa mampu menghasilkan sebuah cerita tentang keluarganya misalnya, atau tentang dirinya misalnya, itu berarti siswa akan tumbuh kembang kreativitasnya, berpikir kritisnya, kemudian dia melakukan kolaborasi dengan gurunya, kemudian juga dia akan melakukan mengkomunikasikan, 4C-nya akan didapat. Nah, inilah yang saya maksud dengan pembelajaran berdampak. Berdiferensiasi ini berdampak pada kita melakukan aktivitas pendampingan pembelajaran sebagai pengawas, menggerakkan guru untuk mengajar, tetapi si siswanya akhirnya memiliki kompetensi 4C dan menghasilkan sebuah produk. Monggo nanti sambil dipikir lagi Bu Lena ya. Ya. Terima kasih, Pak. Kira-kira masukan saya tambah Bu Lena tambah bingung atau tambah canggung? Tidak, Pak. Saya tadinya memang tidak terlalu berpikir bahwa pada akhirnya murid menghasilkan karya sebuah komik tentang tema yang sangat fungsional dengan dirinya. Tapi akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini, Pak. Terima kasih. Insya Allah murid dan gurunya akan menghasilkan sebuah karya, Pak. Ya, karena begini.
apa yang Bapak Ibu kerjakan di OJT 2 itu nanti di IST 2 Bapak Ibu akan melakukan gelar karya. Betul Bapak Ibu? Benar, Pak. Sudah diberikan strukturnya, ada gelar karya kan yang harus Bapak Ibu tampilkan. Nah itu karya siapa ya? Karya aktivitas Bapak Ibu ya selama OJT 2. Kemudian nanti Bapak Ibu laporkan lewat presentasi di IST 2, tetapi Bapak Ibu ada waktu untuk menunjuk karya, gelar karya. Apa bentuknya ya? Termasuk produk-produk yang sudah dihasilkan oleh siswa maupun oleh guru. Aduh, dapat. Sebentar, mohon izin. Laptop saya kehabisan baterai, Bapak Ibu. Ya. Bentar, saya gabung lagi, terpental sebentar. Masih belum dapat semua, nanti kita ini kan saya rekam. Mungkin sambil nunggu laptop saya connect, ada bisa disampaikan setelah Bu Lena, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Bu Nur Laili belum berbicara sekali, monggo Bu Nur. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema penggunaan model dari guru dalam pembelajaran. Makna yang saya temukan, kebanyakan guru itu menggunakan sulit menentukan model yang sesuai untuk materi yang diajarkan. Karena pada prinsipnya tidak semua model cocok untuk tidak ada satu model pun yang cocok untuk semua materi, itu maknanya. Nah, jadi teman-teman guru saya melihat ada kendala dalam menyesuaikan model pembelajaran dengan materi yang diajarkan. Nah, hal ini saya anggap penting sebuah penggunaan model pembelajaran itu memberikan nuansa beda ketika guru menggunakan model yang konvensional atau metode yang konvensional gitu. Nah, dengan penggunaan model ini mengacu kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Nah, model yang disampaikan tentunya kan ada kegiatan-kegiatan siswa yang berbeda-beda. Nah, berdiferensiasi ini mengacu kepada program pembelajaran itu yang merdeka belajar, Pak. Ya. Nah, jadi saya ingin mengupayakan model atau membina para guru dalam memilih model pembelajaran yang cocok untuk materi yang diajarkan. Jadi di sini nanti muncul pembelajaran berdiferensiasi dan siswa yang bermacam karakter tadi keinginannya mampu dituangkan oleh guru dalam tujuan yang diharapkan, gitu Pak. Gitu ya. Oke. Itu gambaran masih belum detailnya. Artinya yang dididik, yang dituju oleh Bu Nur Laili sudah ketahuan. Namun bagaimana cara mencapai atau cara menyajikannya itu nanti yang akan kita buat plannya yang lebih rapi, yang lebih terstruktur dan juga lebih lebih rinci. Nah, lebih rinci. Begitu kan Ibu ya, Bu Laili ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin ada. Bentar, saya tak masuk lagi dulu. Oke. Silakan mungkin Bu Irma. Baik, Pak. Ya. Kemarin saya sudah coba untuk mencoba mengangkat tentang supervisi akademik, Pak. Di mana supervisi akademik yang saya ingin satu
dilaksanakan secara rutin setiap semesternya, di mana yang saya harapkan supervisi akademik ini dilaksanakan, kepala sekolah dapat menentukan tindak lanjut yang tepat terhadap kelemahan ini saat supervisi akademik. Mohon arahannya, Pak. Oke. Sepertinya miliknya Bu Irma itu untuk kalau nanti tujuan akhir atau yang akan dicapai itu sampai pada student well-being, sampai pada pembelajaran berdampak pada siswa, itu belum tersentuh. Mohon izin, karena di Bu Irma baru mengangkat khusus di supervisi. Sehingga bagaimana well-being siswa, bagaimana berdampak pada siswa, bagaimana menuju profil pelajar Pancasila yang 4B dan kami, jadi ada berwirausaha, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, beriman bertakwa, kemudian kreatif dan mandiri, itu nanti bentuknya seperti apa? Kalau yang dibidik Bu Irma ini untuk supervisi gurunya. Coba langkah kita harus mampu sekarang belajar, harus mulai merancang apa yang kita lakukan sebagai seorang pengawas itu sampai pada tataran siswa, berdampak pada siswa. Karena ini sudah menjadi konsep Mas Menteri kita yang harus diambil, yang harus dilakukan oleh siapapun, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas, maupun pendik. Muara akhir semua aktivitas kita di sekolah harus berdampak pada siswa. Kalau tadi Bu Lena itu sudah ada gambaran, terakhirnya dampak dituju adalah siswa memiliki kemampuan literasi. Kemudian Bu Nurlaili sudah sampai pada pembelajaran berdiferensiasi. Tinggal nanti kita produknya itu apa? Itu nanti yang akan kita rancang, yang akan kita lakukan. Itu maksudnya. Gitu Bu Irma, kira-kira bisa terima dari apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Baik, kalau misalnya tadi saya mengangkat tentang supervisi, mohon izin kalau seandainya berbuah, kira-kira apa yang saya tambahkan, Bapak? Begini, mohon izin, sebentar kita tahan dulu, Mbak Irma, saya tunggu tahan dulu. Saya minta gambaran yang akan diangkat oleh Pak John Abdi sama Pak Umar, sehingga nanti selesai semua sudah punya gambaran, nanti kita rangkum, kita berikan masukan. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju, Pak. Baik, setuju, Pak. Oke, monggo Pak Umar dulu, Pak John Abdi dulu, silakan. Saya dulu Pak ya. Minta izin Pak Umar. Ya, monggo. Silakan Pak John. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kemarin itu mungkin sepertinya saya masih harus meluruskan dulu Pak ya, dari hasil KPK itu kan berdasarkan informasi yang saya dapat di Bapak kemarin, tadi barusan saya melihat bahwa kalau berdasarkan aset yang Bapak sampaikan di awal tadi, maka saya harus lihat kompetensi terbaik saya apa gitu. Kemudian kekurangan tempat saya bertugas apa, kan itu Pak. Ya. Jadi ini yang kita sinergikan Pak. Jadi kemarin saya keliru memahami itu, saya berpikir kelemahan kita itu yang harus kita tingkatkan. Padahal kalau merujuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi pada siswa, maka saya sepakat Pak, saya sangat setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi ya, berdasarkan aset, artinya saya punya kemampuan ini nih. Jadi kemampuan ini akan saya sumbangkan kepada tempat saya bertugas supaya mereka meningkat kompetensinya hingga sampai ke siswa. Ya, itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, kemarin yang kebetulan saya Pak selama ini memang lebih banyak bergerak di IT Pak. Jadi saya ingin sekolah saya itu awalnya Pak ya, awalnya saya ingin sekolah saya itu kan karena kita akses internet itu mudah, kemudian kelemahan dari
di kita itu adalah guru-guru kita itu agak sedikit bermasalah Pak di kemampuan menggunakan teknologi. Nah, jadi saya berpikir awalnya saya akan akan membantu guru untuk membuat kelas digital karena kita masih bolak-balik masih PJJ terus. Tapi ketika Bapak tadi menyampaikan kepada Bu Lena, saya berpikir malah saya akan lebih dalam lagi masuk. Saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada guru-guru bagaimana caranya menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang interaktif, Pak. Jadi kebetulan saya punya kemampuan membuat aplikasi Android, Pak. SAC, Smart Art Creator, Pak ya. Jadi saya pikir itu saya bisa manfaatkan, kemudian saya ajarkan ke guru-guru saya, guru-guru yang saya yang saya bimbing nanti Pak ya, sehingga mereka mampu membuat itu. Cuma saya agak miss-nya ketika nanti kita sampai ke siswa Pak, gitu. Karena kalaulah siswa juga harus kita minta membuat aplikasi itu kan tentu makan waktu dan kita mungkin dengan kondisi PJJ seperti ini agak sulit Pak ya. Jadi saya masih belum ketemunya itu apakah cukup ketika saya sampaikan kepada guru bagaimana cara menyediakan pembelajaran yang notabene hari ini anak-anak kita belajarnya menggunakan Android Pak. Jadi ketika ini dibuat oleh gurunya menarik, kemudian bisa diberikan kepada siswa dengan harapan siswa tidak perlu harus selalu daring penuh ya. Artinya dia kita berikan file-file, kita tempatkan di satu gudang, ketika dia ingin belajar ini dia tinggal ngambil atau kita bisa tempelkan link itu di semacam drive sehingga kapan saja siswa mau belajar tidak tunggu gurunya datang, hadir gurunya, tidak perlu kelas khusus ya Pak, walaupun kelas tetap kita sediakan tapi dia bisa belajar kapan saja. Jadi mungkin akan lebih dalam saya kaji sampai pembuatan aplikasi yang bisa diakses oleh siswa menggunakan Android Pak. Mungkin seperti itu Pak gambaran dari saya. Jadi media pembelajaran yang mungkin bisa, kebetulan saya basic saya matematika Pak, tapi ketika nanti kita bicara media, ya media yang kita gunakan itu untuk semua pelajaran, karena memang saya tidak akan fokus ke satu pelajaran aja gitu ya. Cuma yang saya khawatirkan Pak, ada sedikit kekhawatiran saya ketika ini kan untuk sampai ke sana kan pertama perlu kreativitas Pak. Membuat bahan ajar itu kan nggak sederhana, perlu kreativitas. Apakah boleh Pak nanti ketika saya menyampaikan ini progresnya mereka sudah bergerak lah Pak, dari tidak menggunakan sekarang sudah menggunakan, dari pemakai sekarang pembuat, tapi memang belum bagus-bagus amat gitu. Tapi tentu saya berpikir ketika guru bisa membuat ini dengan baik, kemudian diberikan kepada siswa, ada nama gurunya di situ, tentu akan ada rasa bangga di siswa. Ternyata gurunya luar biasa bisa buat aplikasi Android untuk pembelajaran dia gitu. Saya arahnya mungkin sudah mengerucut ke sana Pak sekarang. Kalau kemarin saya pikir untuk membuat kelas digital menggunakan aplikasi apalah gitu ya. Kemudian saya berpikir dengan yang Bapak sampaikan tadi kepada Bu Lena, saya terinspirasi untuk bisa lebih dalam gitu Pak. Saya rasa itu Pak gambaran tentang apa yang akan saya lakukan di kegiatan OJT nanti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, sudah bergabung Pak. Masih mute Pak. Pak Yon masih di mute itu. Oke, baik. Pak Umar silakan, Bapak Umar. Terima kasih Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di sekolah sekarang ini, di sini titik terlemah saya lihat ini dari pengembangan penelitian Pak. Contohnya, misalkan dari dewan-dewan guru ini saat usul pangkat itu banyak tertahan di karya ini ya, karya tulis Pak. Ya. Jadi karya tulis. Jadi saya pikir biar saya masuk ke arah yang ini, karena banyak di kelemahan-kelemahan lain, saya lihat ini yang paling penting, karena nanti bisa berdampak juga ke siswa. Jadi di samping guru-guru khususnya di guru-guru yang non-sains Pak. Ini di hal ini agak lemah mereka di dalam membuat karya tulisnya. Sementara itu dulu Pak, sehingga nanti dampaknya ke siswa juga akan ada begitu. Demikian Pak sementara.
Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hebat. Kita berikan aplaus semua untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Ya, baik, Bapak Ibu kita sepakat dulu Bapak Ibu ya, bahwa apa yang akan Bapak Ibu angkat di masalah utama ini nanti Bapak Ibu harus sampai pada atau sampai berdampak pada siswa. Tidak berhenti pada kepala sekolah, pada guru, tetapi harus sampai pada ke siswa, berdampak. Inilah makna yang dikembangkan atau yang ide kreatif yang dikembangkan oleh Mas Menteri kita, supaya siswa kita ini nanti bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada dengan dunia luar. Apa yang dikembangkan ya otomatis yang dengan cara pembelajaran berdiferensiasi yang berdampak pada siswa. Karena kita tahu siswa kita ini memiliki potensi-potensi yang berbeda. Nah, mengacu ke sana, untuk mencapai ke sana, maka mohon izin, kelima Bapak Ibu konsepnya sudah saya tangkap, saya sudah paham. Kita sepakat dulu. Yang kita nanti berdampak pada siswa itu semua Bapak Ibu sepakat enggak? Yang akan kita lakukan itu. Sepakat, kita sepakat dulu, kita sepakat dulu. Sepakat ya. Oke. Kalau sepakat, sekarang saya ingin tanya dulu, Pak Umar tuh mapelnya, gurunya apa? Tentang mapel apa? Mengajar apa? Guru PKN misalnya. Enggak, Pak Umar sendiri sebagai guru apa? Biologi, Pak. Biologi, oke. Bu Lena guru PKLK, ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Bu Laili, mapel apa? Geografi, Pak. Geografi, oke. Kemudian Bu Irma, mapel apa? Saya mapel Bu ekonomi, Irma. Pak. Ekonomi, Pak. Ekonomi Pak John Abdi matematik. Ya, John benar, Abdi matematik. Benar Pak. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Mungkin ini bisa menginspirasi dari Bapak Ibu. Dengan PJJ ini, dengan sarana IT yang menjadi aset atau juga kelebihan berbasis aset yang ada di sekolah Bapak Ibu maupun pada diri Bapak Ibu, maka saya mengkolaborasikan aktivitas ini di awal-awal pandemi itu dengan sekolah bina, itu kami mengantarkan, membimbing mereka dalam rangka gerakan literasi sekolah berbasis mata pelajaran yang saya sebut namanya gelis bermain. Nah, sehingga saya punya plan, punya rencana, dan akhirnya saya tunjukkan lewat sebuah program bahwa masing-masing guru ini supaya mengajar pada KD-nya yang memungkinkan literasi apa yang bisa didapat, yang bisa dibuat oleh siswa. Perlu Bapak Ibu ketahui, gerakan literasi sekolah itu ada tiga. Nah, tangan saya agak sedikit, 3. Bapak Ibu sudah baca pedoman gerakan literasi sekolah dari Kemdikbud tahun 2016, 17 maupun 19? Sudah pernah Pak. Sudah pernah. Baik. Gerakan literasi di sekolah itu menurut buku pedoman itu ada berapa macam? Ini untuk pemantik. Literasi di sekolah Bapak Ibu. Kira-kira ada berapa macam? Menurut buku pedoman itu ada berapa cara 3 gerakan literasi di sekolah itu? Nanti yang kita ambil yang ada di poin gerakan literasi yang berhubungan dengan Bapak Ibu sebagai guru. Belum pernah dengar Bapak Ibu? Bagaimana gerakan literasi di sekolah? Belum? Sudah pernah. Halo? Ya. Sudah pernah dengar Ya. Pak ya, tapi kayaknya udah pada lupa ini Pak. Kenapa Pak? Sudah pernah dengar Pak, saya bahkan berkecimpung di situ juga, cuma pada lupa kayaknya Pak. Baik, ini begini Bapak Ibu. Gerakan literasi sekolah itu ada 3. Satu melalui pembiasaan, Iya. dan melalui program pembiasaan.
kemudian pembudayaan. Iya. Oh iya Pak. Nah, Oke. kalau pembiasaan, Bapak Ibu sudah tahu di sekolah melakukan pembiasaan 15 menit sebelum maupun setelah Iya, pelajaran atau apa berapa itu pembiasaan. Iya. Kemudian pembudayaan itu adalah levelnya level kepala sekolah dalam rangka melengkapi sarana-sarana literasi, apakah berupa pojok-pojok baca, jumlah-jumlah buku, kemudian ada perpustakaan mini ataupun juga perpustakaan yang gaul, bla 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 dan sebagainya. Itu pembudayaan dalam rangka membudidayakan literasi. Yang ketiga inilah yang kita angkat, yang bisa kita lakukan, yang namanya gerakan literasi ke dalam mata pelajaran. Nah, sehingga gerakan literasi yang ketiga inilah yang masing-masing guru di sekolah itu bisa melakukannya sesuai dengan mapelnya. Nah, bimbingan saya ke sekolah bina saya berupa gerakan literasi berbasis mata pelajaran. Ini contoh produk dari masing-masing sekolah yang saya bimbing untuk menghasilkan sebuah produk buku-buku yang bisa dicetak dari karya siswa, diarahkan oleh guru, kemudian difasilitasi oleh kepala sekolah menjadi sebuah buku gerakan literasi sekolah. Dan kalau Bapak Ibu nanti sampai pada berdampak pada siswa, siswa mampu menghasilkan karya seperti ini, itu nanti berarti ini nanti akan menjadi modal Bapak Ibu untuk gelar karya pada saat IST 2. Nah, sekarang kita ramu. Bagaimana caranya? Konsep yang diberikan oleh Bu Lena tadi sudah bagus. Nah, sudah bagus. Berarti di sana Bu Lena akan mengembangkan bagaimana berdampak pada siswa itu, siswa mampu membuat sebuah cerita komik atau apa tentang KD, hubungannya dengan KD-nya, KD di SMA apa, di SMP apa, di SD apa, kemudian siswa mampu membuat apa. Dan itu dengan PJJ ini sangat cocok. Karena si siswa akhirnya akan membuat sebuah cerita, contoh misalkan ada konsep menceritakan orang lain, autobiografi, betul Bapak Ibu ya? Ada ya? Menceritakan atau menceritakan dirinya sendiri. Iya. Cara cerita diri sendiri itu namanya apa? Autobiografi ya? Menceritakan orang lain tentang biografi. Ya. Sekarang Bapak Ibu saya berikan ilustrasi. Atau pada saat Bapak Ibu waktu sekolah dulu. Misal waktu Bapak Ibu waktu jadi siswa itu kan punya guru idola. Guru yang Bapak Ibu sukai, ya atau tidak? Iya, betul. Iya, benar Pak. Ya. Benar Pak. Iya. Kalau Bapak Ibu disuruh menceritakan guru yang Bapak Ibu sukai, itu kira-kira ceritanya panjang apa pendek? Panjang Pak. Panjang. Detail atau rinci? Detail atau rinci? Ya, Rinci. detail ya rinci. Kan gitu kan Bapak Ibu? Iya kan? Nah, itulah berbasis aset, kalau bisa, itu bisa diangkat, itu menjadi sebuah cerita yang dihasilkan oleh siswa tentang gurunya. Strateginya lewat apa? Bisa lewat warung gula. Apa itu warung gula? Siswa diberi kesempatan wawancara langsung untuk wawancara langsung guru idola. Maka saya singkat menjadi warung gula. Nah, dengan cara siswa berwawancara, kemudian dibuat sebuah cerita narasi tentang biografi guru itu, maka nanti bisa menjadi sebuah produk literasi yang bisa dikembangkan oleh sekolah itu. Nah, ini maksud saya. Nah, sehingga ini gambaran kasar yang bisa saya berikan pada Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu monggo diramu, monggo Bapak Ibu rancang, bagaimana yang akan Bapak Ibu angkat itu nanti sampai pada siswa yang berproduk. Karena apa? Siswa mampu berkreasi, berproduk, itu berarti siswa juga menerapkan konsep 4C. Ada critical thinking, ada kreativitas, ada kolaborasi, dan juga ada komunikasi. Nah, kembali kepada mapel-mapel Bapak Ibu, maka berbasis aset tadi, Ibu bisa ngangkat, saya pilih. Kira-kira Ibu itu dengan KD yang di Bapak Ibu pegang, ini yang paling
Bapak Ibu kuasai, paling Bapak Ibu senangi, dan juga paling Bapak Ibu mudah lakukan, juga didukung oleh sarana di sekolah maupun siswa yang atensi siswa yang kuat, itu Bapak Ibu angkat. Seperti Bu Irma, materinya geografi. Ya, geografi ya. Nah, di Aceh, Bu Irma ekonomi, yang geografi tadi Bu siapa? Bu Nurlaili. Oke, betul. Saya Pak Bu Laili yang Nurlaili. geografi. Oke, Bu Irma Nurlaili, ekonomi. Pak. Ya, Bu Irma ekonomi, Bu Laili geografi. Nah, bentar saya lihat dulu wajahnya, karena di otak saya ini. Oke, yang Bu Irma ekonomi. Nah, ekonomi. Tentunya di sekitar murid Bapak Bu Irma tinggal, di sana kan ada aktivitas perekonomian, entah itu berupa perdagangan, ataukah berupa bisnis, atau juga berupa pasar, atau berupa apa namanya. Nah, di situ maka bisa menjadi sebuah aset bagi siswa maupun Bu Irma untuk melakukan pembelajaran berdampak pada siswa. Bentuknya apa? Ya bisa berupa hasil observasi lingkungannya tentang pasar di sekitarnya itu, atau tentang perdagangan yang ada di sekitar itu, kemudian bisa dibuat sebuah laporan observasi tentang perekonomian di distrik A, atau di kampung A, atau di kecamatan A, atau apa, terserah. Dan itu tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu di sini harus berani keluar dari zona nyaman dan keluar off the box, keluar dari pola pikir yang biasanya, supaya apa? Siswa dengan mampu mengkomunikasikan, membuat sebuah kreasi tentang pasar yang ada di sekitarnya itu nanti berarti Bapak Ibu akan mengajari siswa kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan juga kreatif. Itu maksudnya ke sana, Bapak Ibu. Tambah bingung dan canggung, Bapak Ibu? Enggak. Halo? Alhamdulillah tambah terang benderang, Pak. Boleh bertanya Pak John? Boleh, silakan. Harus bertanya. Kalau nggak bertanya, saya malah susah nanti. Ya, apa dulu? Baik Pak, seperti yang Bapak contohkan tadi tentang pembelajaran ekonomi. Bapak ceritakan tadi menggambarkan tentang pasar. Ya. Tentang pasar. Kalau soalnya kita hubungkan dengan keadaan sekarang, kalau saya angkat nanti siswa nanti akhirnya diharapkan dapat membuat laporan atau tentang pasar yang e-commerce begitu Pak. Jadi tidak langsung ke pasar. Nggak apa-apa. Iya, karena di masa pandemi sekarang untuk langsung ke pasarnya mungkin siswanya juga agak sungkan begitu, dan berkaitan dengan pembelajaran online begitu Pak. Ya, monggo. Ya, silakan. Jadi mohon izin bertanya Pak. Jadi produk nanti yang saya katakan barusan kira-kira apa Pak ya? Apakah laporan begitu? Ya. Masalah itu nanti saja. Nanti akan kita sajikan dalam bentuk dalam judul apa, dan sebagainya itu nanti setelah apa yang sudah Ibu lakukan ada hasil itu belakangan aja. Contoh begini. Sekolah binaan saya dampingi hubungannya dengan literasi berbasis mata pelajaran tadi. Ternyata di sini akhirnya anak-anak ada satu sekolah ini bisa kelihatan. Mampu membuat sebuah cerita pendek sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan pola pikirnya, sesuai dengan kreativitasnya, akhirnya muncullah jadi buku Petala Kata. Nah, Petala Kata ini dari SMK Sultan Agung. Nah, kemudian untuk SMK lain, SMK, nah ini
Siswa ini produk dari guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Siswa diminta membuat cerita tentang dirinya. Ini kalau saya lihat tiap-tiap anak itu menulis cerita dirinya dalam bahasa Inggris bisa 7 halaman, 8 halaman, ada di atas 10 halaman. Kira-kira seusia anak SMK mampu membuat sebuah kalimat bahasa Inggris sekian halaman itu kira-kira sudah hebat belum? Ya kan? Nah ini judulnya jadi apa? Anthology of SMKN Kudu. Ini karya siswa terbaiknya. Kemudian ada juga dari mapel yang lain. Nah, mapel yang lain. Nah, ini guru yang lain. Ini seperti ini. Doa untuk kiai. Ini kumpulan puisi kepada kiainya, kiai yang ada di sekitarnya. Kemudian ini kalau ini karya saya ini. Ini karya saya. Ini pahlawan. Nah, ini pahlawan negeriku. Ini juga puisi tentang pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa kita, di negara kita. Kemudian ada juga ini cerita lagi. It's me. Inilah saya. It's real me. Nah, inilah saya. Dia menceritakan lagi tentang dirinya. Ini dari SMK yang lain, SMK Kabuh. Kemudian ada juga anak-anak habis prakerin, mereka membuat buku pengalaman prakerinku. Nah, ini agak sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, sehingga nanti masalah nanti sajikan judulnya apa dan sebagainya itu nanti saja. Yang penting Bapak Ibu sekarang merancang pembelajaran yang berdampak pada siswa. Cara merancangnya bagaimana? Bapak Ibu harus mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan, mampu mengembangkan, dan juga mampu memberdayakan. Siapa? Kepala sekolah, guru, maupun siswa. Begitu Bapak Ibu. Oke. Yang matematik bagaimana? Apakah tidak bisa? Bisa juga. Nah, bisa juga. Sekarang dari pelajar matematik yang dipelajari oleh anak SMA itu di lapangan di sekitar kita tuh apa yang ada? Oh, ternyata mohon izin. Contoh yang matematik ya Pak John ya, contohnya ya. Kalau di Aceh itu ada enggak yang pembelian barang yang sistem kredit? Ada sistem Pak. Kredit ada enggak? Ada Pak. Ada enggak? Ada. Di Aceh? Ada Pak. Apa? Contohnya beli apa? Contohnya beli apa? Beli apa contohnya? Sepeda motor. Peralatan misalnya, elektronik Pak. Alat elektronik. Ya, sepeda motor, mobil, rumah, gitu aja kan? Ya. Nah, itu kalau dihubungkan dengan KD di matematik itu ada di KD apa? Yang ada hubungannya dengan jumlah cicilan atau mungkin juga jumlah tanggungan, jumlah bunga yang dikembangkan dan sebagainya. Iya. Apa? KD apa? Ada enggak? KD di sana? KD-nya Pak. Ada KD yang berhubungan dengan itu ada Pak. Nah, monggo. Nanti kita sambungkan ke sana. Kemudian Pak Umar, biologi. Biologi itu kehidupan, tentang kehidupan. Nah, otomatis arahkan siswa panjenengan mampu membuat sebuah produk dari belajar tentang biologi dari KD apapun, bisa menjadi sebuah karya literasi. Kenapa? Literasi itu Bapak Ibu didapat oleh siswa dimulai dari 1. Mencari informasi, 2. Mengumpulkan informasi, 3. Mengolah informasi, 4. Mengajukan informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan informasi. Kalau literasi 5M, tetapi kalau Bapak Ibu melakukan sebuah gerakan ke pengawasan menggunakan 4M, mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, memberdayakan. Literasi mulai dari mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyajikan informasi, dan mengkomunikasikan informasi. Bedanya di sana. Nah, itu bisa Bapak Ibu olah. Kalau Pak Umar sebagai guru biologi macam-macam. Contoh, misalkan belajar bagaimana berbasis lingkungan yang ada di
sekitar anak didik kita, hubungannya dengan biologi atau apa. Kebetulan mungkin Pak Umar bisa memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan, dan itu mudah dan bisa dilakukan, jangan mengada-ada. Apa Pak Umar kira-kira? Begini Pak, jadi selama ini sebelum pandemi, sekolah kita khususnya untuk kelas 12, mereka pada saat setelah ujian, mereka kita turunkan ke semacam, kalau di kuliahan tuh KKN ya, bakti sosial. Nah, mereka mau ke sekolah, ke kampung dan sebagainya untuk menggali informasi apa yang mereka bisa buat dalam bentuk makalah, akhirnya nanti dikumpulkan sebagai karya ilmiah mereka. Nah, itu yang sudah berlangsung selama ini. Nah, 2 tahun ini sudah nggak berlaksana lagi. Jadi artinya anak-anak kita sudah bisa menggali, mencari informasi, kemudian membuat dalam bentuk tulisan dokumentasi sehingga dapat melaporkan. Nah, itulah salah satu syarat mereka itu lulus di sekolah kita begitu Pak. Ya. Jadi kalau maksud saya tadi kita mau ke bagian penelitian karena kita lihat guru-guru non-sains ini dalam hal membuat karya tulis ini agak lemah. Nah, jadi sehingga kita maunya untuk yang utama kali ini kita bergerak di penelitian ini dalam membuat karya ilmiah sehingga dampak anak-anak ini sudah ada nampak gitu. Nah, ini bagaimana Pak minta pencerahannya? Ya, baik. Nah, berarti kalau Bapak akan angkat guru yang non eksak itu jangan dipaksakan menjadi sebuah karya ilmiah, tetapi dibuatlah menjadi sebuah laporan observasi lapangan. Begitu saja. Cuma struktur laporannya Bapak Ibu rancang. Pendahuluan isinya latar belakang apa saja, kemudian tujuan apa saja, kemudian kondisi real, kondisi objektif yang di observer itu apa, buat cerita sedetail-detailnya, kemudian bab berikutnya pembelajaran apa yang bisa diambil dan yang bisa dikembangkan, terakhir ambil kesimpulan dan saran, selesai. Dengan mampu guru non eksak mampu melatih siswa membuat laporan observasi lapangan seperti itu, maka si siswa kita juga sudah kita ajari untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Begitu Bapak. Siap Pak. Terima kasih. Sama yang geografi, sama yang ekonomi. Kemudian matematik juga sama, nanti implementasinya apa? Cara mengimplementasikan laporan observasi lapangan itu sesuai dengan KD yang ada di matematiknya. Contoh tadi, mungkin ini aja, metrik ordo, metrik ya. Betul Pak, ya, Pak John Abdi, ada metrik kan ya. itu. Metrik ya. Dari metrik itu kemudian mungkin dihubungkan dengan teori probabilitas. Mungkin misalkan kalau ada orang tuanya itu punya lahan 1 hektar, kemudian akan ditanami sawit dengan jarak 1 kali 3 meter, maka 1 hektar itu kira-kira butuh berapa benih sawit dan sebagainya. Itu kan sudah pembelajaran kontekstual, faktual. Hubungannya dengan KD-KD di matematik. Nah, begitu Pak. Ini hanya gambaran kasar. Begitu. Oke? Ada pertanyaan silahkan. Saya takut tambah bingung ketemu saya. Pak, ini Pak Yono. Bagaimana? Bu Irma Pak? Pak, ini saya lupa Pak John. Silakan, John. Monggo. Jadi Pak kan, tadi saya gini Pak, saya berpikir guru akan saya ajak untuk mempelajari bagaimana cara mengembangkan materi ajar melalui aplikasi yang nanti bisa diakses oleh anak-anak lewat gawainya Pak, berbasis Android gitu. Jadi karena memang dalam kondisi sekarang kan memang
kita harus mempersiapkan segala kemungkinan, Pak. Jadi kalau memang ada anak-anak yang tidak punya akses internet, bagaimana cara melayani mereka? Kalau dengan aplikasi sejenis ini kan dia bisa datang ke sekolah, kita berikan bahan-bahan itu, dia bisa akses di rumah dengan HP dia tanpa kuota, Pak. Apakah boleh yang seperti itu, Pak? Memang kemudian Pak ada untuk gurunya, apakah harus guru matematika saja? Karena saya berpikir juga bisa dikembangkan oleh guru-guru lain, karena yang akan mereka pelajari adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi itu sehingga menghasilkan produk, kan itu Pak. Yang kemudian produk itu nanti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk pembelajaran mereka, tidak perlu online ya, mereka bisa akses dari rumah gitu Pak. Ya, baik. Ya, intinya begini, Bapak Ibu dalam melaksanakan OJT ini tidak berbasis, tidak khusus membimbing dan juga melakukan OJT untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, tidak. Itu untuk semua mapel, semua guru di sekolah itu. Nah, kalau tadi saya katakan gerakan literasi berbasis mata pelajaran itu bisa berarti saya melakukan aktivitas itu ke semua guru, supaya masing-masing guru mampu bergerak, mampu melakukan pembelajaran berbasis literasi sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga programnya akan berbeda-beda. Dari guru matematik seperti apa, bahasa Inggris seperti apa, kemudian guru PKN seperti apa, dan seterusnya. Nah, nanti yang Bapak Ibu lakukan, dilaporkan, itu tidak semuanya. Karena di sekolah Bapak Ibu ada 12 mata pelajaran. Bapak Ibu ternyata yang berhasil 5 mata pelajaran, 5 guru saja, itu bagus. Tunjukkan, saya bergerak untuk semua mata pelajaran. Tetapi ceritakan bahwa yang sampai finishing, sampai hasil, sampai berproduk pada siswa, ini contohnya. Nah, itu sudah merupakan sebuah tindakan terbaik Bapak Ibu, best practice Bapak Ibu. Idealnya memang semua harus berproduk, tetapi waktu, sumber daya, kemudian manusianya juga berbeda-beda. Yang penting, nah untuk mencapai ke sana, Bapak Ibu punya plan, punya prioritas. Apa prioritasnya? Berbasis aset, berbasis kemudahan yang ada yang mendukung Bapak Ibu, baik itu manusianya, baik itu sekolahnya, baik itu sumber daya materialnya maupun money dan lain-lain. Itu Bapak. Gitu. Oke, Jadi Pak John bisa pada prinsipnya nggak ada masalah ya, Pak. Dibolehkan aja ya Pak. Saya mungkin ngajarin guru cara membuat aplikasi Android yang bisa diakses bisa dari HP juga, bisa dari laptop. Nggak ada masalah ya Pak. Nggak ada masalah ya. Iya. Tidak ada masalah, berarti nanti yang Bapak Ibu laporkan adalah produk dari guru itu dan juga bagaimana siswa membuat sebuah laporan atau sebuah testimoni memanfaatkan aplikasi itu dengan mudah dan murah khususnya. Begitu Pak? Berarti bentuk laporan siswanya testimoni cukup Pak ya? Sebaik boleh. Cuma itu nanti Bapak Ibu, khususnya Pak John Abdi, pada saat gelar karya itu harus berbasis online. Karena apa? Karena itu nanti untuk orang lain akan melihat produknya seperti apa kan harus membuka aplikasinya. Ya, siap Pak. Kan begitu? Ya, siap Pak. Insya Allah bisa. Nah, monggo, itu disiapkan nanti. Monggo, oke. Gitu ya, oke. Pak John Abdi sudah punya gambaran, lebih fokus. Mungkin yang lain silahkan. Monggo. Sepertinya sudah cukup paham semua Pak. Oh, pintar semua ya, alhamdulillah. Sepertinya Pak udah tambah jelas. Untuk kita semua. Iya. Kalau begitu. Banyak masukan yang luar biasa hari ini sehingga teman-teman sudah paham Pak. Tinggal bagaimana ke depannya pelan-pelan kita siapkan yang kita rencanakan ini gitu Pak. Ya, betul. Ya, Bu Irma sudah tidak ada kendala,
Sudah konsepnya tambah matang, Bu Irma? Untuk sementara saya masih berpikir bahwasannya ini kan tadi kita pendekatannya secara ekonomi nih Pak. Ya. Ya, secara mata pelajaran saya pribadi. Tetapi kan tadi yang saya dengarkan, kalau bisa program ini untuk semua guru, gitu. Ya. Ataupun minimal guru seperti yang saya katakan. Nah, kalau seandainya kalau memang seandainya produknya itu hanya bisa berupa laporan, masing-masing guru sesuai dengan mata pelajarannya yang kita arahkan, apakah nanti anak-anak itu mempunyai produknya berupa nyata ataupun hanya laporan saja, Pak? Begitu. Produk yang dibuat oleh siswa itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru itu atas penerapan 4M oleh seorang calon pengawas. Nah, apakah nanti bisa dicetak menjadi sebuah buku? Apakah cukup sebuah laporan? Karena sekarang ini kan masa pandemi, ini dengan laporan pun kan juga laporan online. Kemudian cetak sebuah buku pun juga komunikasinya juga secara online juga sangat memungkinkan. Jadi di sini sebenarnya tidak ada pembakuan laporan harus berupa apa, tidak. Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh calon pengawas ini mampu melakukan 4M kepada guru, pada kepala sekolah, kepada guru, kemudian kepada siswa, yang muara akhirnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, atau kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kata lainnya pembelajaran yang berdampak pada siswa. Nah, yang berdampak pada siswa itu bagi apa? Kalau kemarin zaman kita sekolah dulu, kita sekolah ini kan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, sementara critical thinking, kreativitas, kolaborasi dan komunikasinya kan belum diolah, belum disentuh secara khusus dalam arti atau secara fokus. Nah, sekarang ini saatnya kita melakukan itu sebagai pengawas. Kita mencoba, kita harus memberi contoh, belajar bersama dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa, menghasilkan sebuah produk. Kalau yang saya kembangkan, contoh saya kembangkan lewat tulis bermain, maka saya bisa pede, saya bisa menceritakan bahwa contohnya tadi, anak level SMK mampu membuat sebuah kalimat bahasa Inggris di atas bimbingan guru bahasa Inggris dalam 10 halaman, 8 halaman, itu bagi saya sudah sangat-sangat keterampilan yang didapat, pengetahuan yang didapat, kemudian kritikal didapat, kreativitas juga didapat. Berarti ini akan berdampak. Kenapa? Sesuai yang namanya ada di buku-buku ini, mereka sampai kapanpun, mereka akan bangga. Mereka akan optimis. Nah, bangga, optimis itu bagian dari well-being. Siswa bahagia itu ditandai satu, ada optimisme, ada berpikir positif. Kemudian mereka mampu menjalin komunikasi, relasi yang positif, relasi hubungan yang positif. Kemudian dia mampu memiliki daya lenting, tahan banting. Bukan tipikal anak-anak yang gampang menyerah atau gampang galau, gampang putus asa. Kemudian yang keempat, mereka memiliki karakteristik well-being yang keempat, indikator well-being keempat, itu adalah siswa yang awareness, menyadari kelemahannya dan akan mampu meningkatkan potensinya. Nah, inilah yang kita bangun. Dengan pembelajaran berdiferensiasi inilah, maka well-being siswa akan kita dapatkan. Kalau siswanya sudah well-being, maka profil pelajar Pancasilanya didapat. Apa? Mereka berkenalan kritis, mereka kreatif, mereka mandiri, mereka berwirausaha, beriman bertakwa, dan juga berkebinekaan global. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ini sajian yang struktur yang bisa kita bangun dari kita sebagai pengawas bergerak,
kemudian menggerakkan kepala sekolah, menggerakkan guru, menggerakkan siswa, maka semuanya akan bergerak. Nah, ini inovasinya. Mungkin itu Bapak Ibu Irma, silahkan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Semoga Bapak Ibu tidak tambah bingung dengan ketemuan dengan saya ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah pencerahan, kemudian mampu melakukan sebuah tindakan untuk sebuah perubahan. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup, Pak John Abdi. Kita sampai jam berapa, Pak John? Saya rasa waktu kita sudah cukup, Pak. Saya rasa apa yang Bapak jelaskan ini sudah mengerucut. Sepertinya kami semua di sini sudah mendapatkan pengetahuan baru, dan inti dari kegiatan kita hari ini, kata kuncinya saya rasa adalah diferensiasi, Pak, pada siswa. Jadi saya rasa sudah jelas. Untuk pertemuan hari ini kami kembalikan ke Bapak. Kalau kami sendiri untuk tahap awal yang hari pertama ini, Pak, pertemuan pertama kita ini sudah sangat terbantu, Pak. Jadi apa yang kami kemarin dengar di kelas dengan 20 orang itu di kelas, tentu itu agak menyulitkan, Pak, apa yang kami lakukan ke depan. Tapi dengan yang Bapak sampaikan hari ini, banyak hal-hal baru yang kami temukan, banyak key yang sudah terbuka, Pak. Jadi kunci-kunci sudah terbuka, kami sudah mendapatkan kesimpulan atau inti dari apa yang harus kami lakukan ke depan, Pak. Jadi kembalikan kepada Bapak, ya. Pak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak John Abdi. Intinya begini, setelah ini nanti Bapak Ibu membuat sebuah plan, kan gitu kan? Nah, plan yang Bapak Ibu angkat itu juga berbasis observasi di lapangan Bapak Ibu, kondisi sekolah Bapak Ibu seperti apa, kan begitu, ya kan? Nah, untuk membuat sebuah plan yang efektif dan efisien, plan yang murah dan mudah dilakukan, maka Bapak Ibu melakukan pendekatan berbasis aset. Kelebihan-kelebihan apa yang ada pada diri Bapak Ibu, kelebihan-kelebihan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, daya dukung apa yang positif, yang memudahkan ya, rencana yang akan Bapak Ibu angkat. Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin dapat info yang diangkat itu masalah yang lemah. Akhirnya Bapak Ibu kan kebingungan, merancangnya bagaimana, kan begitu ya? Iya, benar, Pak. Kemarin saya mikir kelemahan kita di mana itu yang akan kita tingkatkan. Tapi hari ini saya tahu bahwa kita punya kelebihan apa, kelemahan apa yang ada di sekolah, itu yang akan kita bantu untuk ditingkatkan. Ya, nah, namun apa yang Bapak Ibu angkat itu nanti tolong tetap kita bermuara, tujuan akhirnya adalah berdampak pada siswa. Benar, Pak. Jadi aktivitas pengawas 4M tadi mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan itu harus bermuara pada siswa. Nah, siswa yang bagaimana yang diharapkan? Siswa yang well-being, siswa yang bahagia. Kalau yang PKLK, siswa yang mandiri. Nah, kemandirian PKLK itu seperti apa? Berarti siswa selevel anak SMP, mereka memiliki kemampuan mengatur dirinya sampai pada level apa. Yang SD sampai level apa. Yang SMA sampai level apa. Nah, tujuan muara akhir yang PKLK adalah mandiri. Kemandirian ditunjukkan dengan indikatornya apa, dan seterusnya. Nah, bahwa siswa well-being ini yang dimaksud Mas Menteri kita lewat Yelinham, itu tandanya adalah, indikatornya adalah kalau siswa itu bahagia, itu ditunjukkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir positif, optimisme, semangat untuk terus maju, semangat untuk belajar, percaya diri. Nah, ini yang kedua, siswa memiliki relasi positif, hubungan yang baik, hubungan yang positif dengan kawan, dengan teman satu kelas, satu sekolah, antar sekolah,
kemudian dengan teman sebaya, dengan guru, dengan kepala sekolah. Nah, kemudian setelah punya relasi positif, maka dia memiliki kemampuan bertahan, daya lenting. Daya lenting itu berarti tangguh. Nah, kemudian kalau dia sudah positif, relasi positif, kemudian tangguh, maka dia memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri. Nah, kalau well-being-nya sudah didapat, kebahagiaan sudah didapat, maka muara akhirnya dari pendidikan di Indonesia ini mencapai profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, tadi saya ilustrasikan, kalau kita bergerak seperti ini, pengawas bergerak, maka akan menggerakkan guru, akan menggerakkan, kita menggerakkan kepala sekolah, menggerakkan guru, menggerakkan siswa, akhirnya semuanya bergerak, maju semua. Sharing and growing together, tumbuh kembang bersama akhirnya. Begitu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu punya tambahan multivitamin untuk merancang, membuat sebuah plan. Nah, plannya nanti apa yang Bapak Ibu lakukan? Maka Bapak Ibu membuat dari konsep yang sudah ada yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu buatlah sebuah perencanaan yang berbasis 4M tadi. Nah, 4M tadi. Siapa yang dipengaruhi? Siapa yang digerakkan? Bagaimana cara mempengaruhi? Bagaimana cara menggerakkan? Bagaimana cara mengembangkan? Atau kapan dikembangkan? Kemudian bagaimana memberdayakan dan seterusnya. Buatlah buah plan. Nah, itu nanti diangkat di bawah Bapak Ibu pada saat IST. IST sampaikan pada pengajar, Pak, UJT 1 saya akan mengangkat ini. Produk dari guru ini, produk dari siswa ini. Sehingga nanti pada saat gelar karya saya akan menampilkan seperti ini. Plek, begitu. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu jadi pengawas yang hebat. Saya akan bangga, saya akan senang kalau saya bisa mengantarkan Bapak Ibu menjadi seorang pengawas yang hebat. Berarti saya nanti pesan pada Bapak Ibu, manakala apa yang saya sampaikan nanti ada manfaat dan manfaat untuk Bapak Ibu, tolong saya pesan pada Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah di surga, tolong lihat ke bawah. Siapa tahu di neraka itu masih ada Pak Suyono, tolong doakan, saya angkat Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, Pak, mau nggak kok nggak ada komentar. Itu maksud saya. Kan begitu kan, semoga Bapak Ibu nanti menolong saya, manakala Bapak Ibu sudah di surga, Bapak Ibu ingat, oh Pak Yono, ya Allah itu masih di bawah, ya Allah itu tolong Pak Yono diangkat, ya Allah. Nah, saya terima kasih, semoga Bapak Ibu mengingat itu nanti. Dan mohon izin Bapak Ibu, halo. Sebenarnya saya di akhir tahun 2019 di Desember, ini saya sudah dapat kesempatan pertama kali saya bertugas di Aceh. Kalau tidak salah, saya di Hotel Mekah. Saya lupa depannya. Rumah sakit, Pak. Aceh, dari Masjid Raya Aceh itu dekat, mungkin hanya 2 km. Depan saya itu semacam alun-alun atau apa gitu, saya lupa hotelnya. Hotel Mekah. Masjid Oman, Pak. Masjid Oman itu, Pak. Masjid yang ini, masjid yang waktu tsunami dia tempatnya orang mengungsi itu loh Bu, yang kubahnya hitam itu loh Bu. Masjid besar. Masjid Raya. Saya Masjid Raya. Saya beberapa kali sholat maghrib di sana juga. Ya. Cuma saya lupa hotelnya, saya lupa. Saya pernah bertugas ke sana untuk penguatan kepala sekolah. Alhamdulillah saya sudah sampai di Aceh dan sempat jalan-jalan di perahu yang digenting rumah. Kemudian itu Pak. 60. Acara itu acaranya ya. Berapa? Ya. 60 Pak. Oh gitu. Kemudian ada juga ini
perahu pembangkit tenaga listrik yang terseret sampai ke kampung, yang 3.000 ton itu nggak salah. Iya Pak. Ya. Di Pungi Jadi Pak. tempat wisata kan, Apung. Yang menjadi Apung. tsunami sekarang Pak. iya betul. Ya, saya sempat juga datang ke sana Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan sebenarnya saya juga pengen lagi, tapi nggak tahu ya P2KS belum banyak aktivitas untuk luring. Jadi akhirnya saya harus ketemu dengan Bapak Ibu seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu, silakan. Pak John. Ya. Pak John yang tanya. Pak John mantap tanya. Ya, saya rasa cukup jelas Pak Yono apa yang Bapak sampaikan. Jadi pada intinya kami semua sudah memahami ada beberapa hal yang saya bisa tangkap tadi. Yang pertama tentang harus berdiferensiasi pada siswa. Kemudian yang ada 4M itu Pak, ada 4M yang kita harus bisa kembangkan di sekolah. Ya, kemudian yang menarik tadi ada beberapa istilah yang Bapak sampaikan yang saya tetap sempat catat Pak. Jadi sepertinya kalau seperti gelis bermain, kemudian ada warung gula, itu menarik Pak. Jadi kita harus belajar juga bagaimana cara mengemas sebuah kegiatan dengan tema yang mungkin enak didengar itu Pak. Jadi pada intinya yang kami dapatkan sudah banyak ya Pak, sudah banyak yang kami dapatkan dari apa yang Bapak paparkan. Kami berterima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari tadi kita bergabung pukul 10 kurang sampai sekarang sudah setengah 12. Kami tidak bisa membalas Pak. Kita kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk membalas segala keikhlasan Bapak kepada kami pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu Bapak bertambah dan kami juga bisa mempelajari lebih banyak dari Bapak pada kesempatan ke depan Pak. Saya rasa itu yang dari saya Pak. Sekarang mungkin cukup sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kiranya waktu sudah cukup untuk saat sesi hari ini. Selanjutnya kita sepakati kira-kira kita ketemu lagi kapan? Sesuai dengan jadwal Bapak. Nanti Pak mungkin kembalikan ke Bapak Pak, jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal Bapak saja Pak. Benar. Panjenengan Bapak Ibu IST 1 tanggal berapa? Kalau saya nggak salah tanggal 4 Pak. Tanggal 4. Tanggal 4 Pak. 4 Agustus. 4 Agustus. Benar Pak. 4 Agustus. Oke. Bentar, saya lihat dulu. Vikonnya 2 kali ya Pak. IST-nya Bapak Ibu daring apa luring? Luring Pak. Luring Pak. Luring ya, luring. Baik, begini, ini saya masih merencanakan dulu Bapak Ibu, belum pasti, gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya merencanakan untuk yang kedua itu hari Sabtu tanggal 31 Juli. Kelamaan nggak Bapak Ibu? Boleh Pak, nggak masalah Pak. Malah nanti kita gitu. Boleh Pak. Istrinya malah lebih segar Pak itu. Gitu ya? Ya siap Pak. Jadi saya merencanakan hari Sabtu. Kalau terpaksa nanti berbentrok dengan jadwal saya yang lain, kemungkinan akan mundur tanggal 2 Agustus pagi. Tapi 2 Agustus itu di pagi tapi. Ya Insya Allah. Ya. Insya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita kondisikan lagi, kita komunikasikan lagi kepastiannya. Yang jelas setelah ini nanti Bapak Ibu membuat sebuah plan itu dari ide yang sudah Bapak Ibu dapatkan menjadi sebuah temuan masalah utama yang akan Bapak Ibu angkat sesuai dengan LK pada IST 1. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Pak. Sepakat? Sepakat Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Baik kalau begitu yang saya hormati Pak Umar, Bu Lena, Bu Nur Laili, Bu Irma dan juga Pak Gun Abdi selaku
calon pengawas Provinsi Aceh pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Alhamdulillah kita diketemukan oleh Allah untuk kegiatan seperti ini, dan Bapak Ibu semangat terus belajar, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan saya. Maka saya pribadi selaku pendamping Bapak Ibu, mohon maaf secara lahir dan batin, tulus dan ikhlas apa yang saya lakukan. Manakala membuat Bapak Ibu tidak nyaman, membuat Bapak Ibu tidak berkenan, saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan.